Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Ruang Saham 43. Mungkin kebanyakan dari kalian banyak yang belum tahu apa itu The Fed, apa itu inflasi, dan kenapa suku bunga harus dinaikkan. Lalu, bagaimana dampaknya? Buat yang masih bingung, yuk simak video ini sampai akhir. Seluruh dunia pada saat ini sedang mengalami inflasi yang tinggi. Bukan main-main, banyak negara maju seperti Eropa, Belanda, Amerika, dan Inggris mengalami inflasi di atas 8%. Inflasi di Brasil dan Rusia juga di atas 10%. Yang paling parah, Argentina dan Turki mengalami inflasi di atas 60%. Untuk gambaran, inflasi di Argentina dan Turki tidak jauh berbeda dengan Indonesia saat krisis moneter 98. Lalu, apa itu inflasi? Inflasi simpelnya terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Contohnya, pemerintah mencetak duit sebanyak-banyaknya dan dibagikan ke masyarakat. Bayangkan jika saya dan kamu sama-sama ingin membeli motor. Lalu kita mendapatkan masing-masing uang 10 juta rupiah. Secara instan, kita akan mampu membeli motor dengan uang yang kita terima. Begitu pula dengan orang lain yang menerima uang 10 juta rupiah. Sedangkan jumlah motor yang tersedia terbatas. Hal ini membuat harga motor naik karena demand yang tinggi dan jumlah stok yang tidak bertambah. Hal ini yang kita kenal sebagai inflasi. Inflasi yang terjadi pada saat ini terjadi karena short supply commodity. Apa itu short supply commodity? Ketika pandemi terjadi, kebanyakan orang bekerja dari rumah. Hal ini mengakibatkan pemakaian listrik kantor dan pemakaian bensin menurun. Pekerja di industri batubara, bahan bakar, dan listrik juga banyak dirumahkan. Ketika pandemi reda, ada lonjakan pemakaian listrik dan bahan bakar lainnya. Namun, industri penyedia listrik, bahan bakar, dan komoditi tidak siap dengan ledakan demand ini, atau dalam istilah lain kaget. Akibatnya, harga komoditas melonjak tinggi karena demand yang meningkat dan kapasitas produksi yang belum kembali normal. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina memperparah harga komoditas karena perdagangan global yang rusak. Lalu, bagaimana cara mengontrol inflasi? Jawabannya adalah dengan menaikkan suku bunga. Seperti yang kita tahu, ketika kita menaruh uang di bank, tabungan kita diberikan bunga. Jika suku bunga ini dinaikkan, maka akan makin banyak orang yang tergoda untuk menaruh uang di bank. Hal ini akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Dalam kata lain, angka inflasi akan menurun. Pasti kebanyakan dari kalian suka mendengar istilah The Fed. The Fed itu apa sih? The Fed adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas kondisi ekonomi Amerika. The Fed bisa mengambil kebijakan tanpa perlu izin dari pemerintah Amerika. Salah satunya menaikkan suku bunga. Seperti kita tahu, ekonomi global masih berpusat di negara Amerika. Kemudian negara selain Amerika mengambil aksi dari kebijakan The Fed ini. Saat ini, The Fed sering menaikkan suku bunga untuk mengontrol inflasi Amerika. Seperti kita tahu, inflasi di Amerika adalah 8%. Ketika suku bunga di Amerika naik, maka orang-orang akan cenderung mengembalikan uang dan disimpan ke bank, termasuk investor asing yang berinvestasi di pasar saham Indonesia. Mereka akan menjual saham yang mereka miliki di Indonesia untuk menyimpan uang mereka di Amerika karena mendapatkan bunga yang tinggi. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus ikut menaikkan suku bunga agar tidak kehilangan investor asing. Namun, Bank Indonesia sampai saat ini belum tergesa-gesa menaikkan suku bunga. Mungkin hal ini yang menyebabkan IHSG rontok, tapi sentimen buruk seperti ini hanya bertahan sementara. Secara historikal, indeks kita selalu naik, mengikuti dari tahun ke tahun. Pada jangka panjang, saham berfundamental baik tetap perform. Oleh karena itu, kesempatan ini cocok bagi kita untuk mencicil saham-saham berfundamental baik seperti BRI atau BCA untuk disimpan ke depannya.
Bagi yang trading, kita dapat mengurangi porsi untuk trading dan meningkatkan jumlah cash. Yang pasti badai akan berlalu. Semoga video ini mudah dipahami dan terima kasih untuk yang sudah menonton.